hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Di antara kita, mari kita nikmati bersama-sama.
bersama. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi dari awal, angkat suara kita bagi Tuhan. Nyatakan bersama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.
sukacita surga nyata penuhiku. Mari nyatakan haleluya bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita ke tangan kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan, tanganku angkat padamu, tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukur bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Amin. Dalam hidup kami, bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua
karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus. Mari Bapak Ibu, saya mau kita berdiri sekali lagi. Sebagai komitmen kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan dalam hidup kita. Ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring-Mu Tuhan, mengikuti kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Sikana mana-mana masanda nama-Namu, yang terbaik bagi kami, yang terindah dalam hidup kami. Rencana-Mu Tuhan. Sikana mana-mana masanda nama-nama takana masakonamu. Kami mau mengiring-Mu, mengikuti-Mu. Sikiara laba sandanamu. Sikiara laba bara 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 bo. Sikana mana masandanamu. Kami mau berserah padamu Tuhan. Kami mau berserah padamu.
mengiringmu dalam hidup kami. Sikana mata kana masanda mata kanabu, irala bata karabaya rabasa konabu, sikiara labanamu, sikiara labanamu. Sungguh indah rencanamu, sungguh indah kehendakmu bagi kami Tuhan. Sikiara labanamu, kami mau menyembahmu, kami mau menyembahmu Tuhan. Sikana nama sagana mata kana masa koryalamu, sikiara labaya rabu, kami mau menyembahmu. Sikana nama sada nama-namu, ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami sembah kau Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal.
Mari Tuhan Yesus, nyatakan diri-Mu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai dipenuhi dengan Roh Kudus adalah kunci keberhasilan. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Keluaran pasal 31. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama kelima ayat ini. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Yang memerlukan kuasa Roh Kudus bukan hanya pendeta-pendeta saja. Ketika Bezaliel dipenuhi dengan Roh Kudus, ia tidak berkhotbah atau jadi guru sekolah minggu atau jadi pemimpin pujian. Ketika Bezaliel dipenuhi dengan Roh Kudus, ia menjadi pengrajin perhiasan emas, perak, tembaga, batu permata, ukir-ukiran, dan dalam segala macam pekerjaan. Firman Allah berkata, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Yang butuh dipenuhi dengan Roh Kudus bukan hanya pendeta atau pekerjaan yang bersifat rohani saja. Orang-orang yang melakukan pekerjaan yang biasa disebut sebagai pekerjaan sekular juga perlu dipenuhi dengan Roh Kudus bila mereka ingin sukses dalam bersekolah, sukses dalam kuliah, sukses dalam bekerja, sukses dalam berusaha, sukses dalam berumah tangga, sukses dalam bidang apa saja. Beberapa orang bisa berhasil karena pintar, kerja keras, punya bakat, punya modal, punya koneksi, dan sebagainya. Tetapi orang-orang seperti ini hanya ada 1 dalam 1000, atau 1 dalam 10.000, atau 1 dalam 100.000, atau bahkan 1 dalam 1.000.000. Tetapi dipenuhi dengan Roh Kudus membuat keberhasilan dalam jangkauan semua orang. Kita baca dalam Alkitab bagaimana ketika Saul diangkat menjadi raja, beberapa orang menghina Saul. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?
Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi Saul pura-pura tuli. Beberapa waktu kemudian, orang Amon mengancam untuk mempermalukan, menghina, dan menyengsarakan hidup umat Tuhan. Kita baca dalam Alkitab, tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Apa yang terjadi ketika Saul dipenuhi dengan Roh Kudus? Firman Allah berkata, keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Kita baca di sini bagaimana ketika Saul dipenuhi dengan Roh Kudus. Saul yang sehari-harinya hanya gembala ternak, tiba-tiba berubah menjadi jenderal yang tangguh yang bisa mengalahkan musuh. Di sini kita melihat bahwa dipenuhi dengan Roh Kudus adalah kunci keberhasilan, bukan saja untuk pendeta-pendeta atau mereka yang melakukan pekerjaan rohani, tetapi merupakan kunci keberhasilan untuk semua orang, apapun pekerjaannya, apapun tugasnya, entahkah sebagai suami, istri, anak, atau karyawan, atau pengusaha, atau manajer, atau direktur, atau pegawai negeri, atau pedagang, sopir, tukang, prajurit, perwira, jenderal, komandan pasukan, dan sebagainya. Sekarang mari kita lihat bagaimana caranya supaya kita dapat dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa jalan untuk menerima kuasa Allah adalah dengan Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun ke atas kamu adalah istilah lain dari dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus dengan meminta Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Sekarang mari kita segarkan ingatan kita mengenai bagaimana cara menerima baptisan Roh Kudus. Yang pertama, ingatlah, dibaptis dengan Roh Kudus adalah suatu karunia. Firman Allah berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita dengan gratis, walaupun kita tidak pantas, tidak layak untuk menerimanya. Jangan tunggu sampai saudara merasa diri saudara cukup layak untuk menerima baptisan Roh Kudus, sebab saudara tidak akan pernah cukup layak untuk menerimanya. Tetapi
Terimalah baptisan Roh Kudus itu sekarang juga sebagai karunia Allah bagi saudara. Asal saudara sudah bertobat, bertobat artinya berputar haluan. Dari tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat berarti berputar haluan 180 derajat dari hidup mengejar keinginan dan kesenangan diri sendiri menjadi ingin hidup menuruti kehendak Tuhan. Bertobat berarti berputar haluan. Walau ketaatan kita kepada Tuhan mungkin tidak sempurna, tetapi ketulusan hati kita ingin mentaati Tuhan tidak perlu diragukan. Bila kita sudah bertobat seperti ini, maka Allah Bapa ada pemberian cuma-cuma untuk kita, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh. Tinggal kita ambil dan terima saja dengan iman. Bagaimana caranya kita bisa menerima baptisan Roh Kudus? Ingatlah, Tuhan Yesus adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Firman Allah berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Baptisan air sudah dilimpahkan kepada pendeta-pendeta untuk melaksanakannya, tetapi baptisan Roh Kudus belum pernah dilimpahkan kepada siapapun juga. Sampai hari ini hanya ada satu Sang Pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bila kita ingin dibaptis dengan air, kita datang kepada si pembaptis dengan air, yaitu pendeta-pendeta. Begitu pula bila kita ingin dibaptis dengan Roh Kudus, kita datang kepada Sang Pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Jadi, untuk dibaptis dengan Roh Kudus, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus di dalam doa dan memohon agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Bagaimana caranya kita bisa menerima baptisan Roh Kudus? Yang ketiga, ingatlah janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Bila kita minta Roh Kudus, Tuhan pasti akan memberi kita Roh Kudus dan bukan roh yang lain. Minta dibaptis dengan Roh Kudus adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Kemudian setelah kita minta dibaptis dengan Roh Kudus kepada Tuhan Yesus, bukalah mulut saudara dan mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Setelah berdoa, percayalah bahwa Allah pasti akan menggenapi firman-Nya. Dengan iman, bukalah mulut saudara dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh seperti kata firman Allah ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan ayat ini. Yang harus memulai untuk berkata-kata dalam bahasa roh adalah manusia.
Sedangkan peranan Roh Kudus adalah memberikan kata-kata bahasa roh untuk diucapkan oleh manusia. Jadi dalam berkata-kata dalam bahasa roh terjadi kerjasama antara Allah dan manusia. Roh Kudus memberikan kata-kata untuk diucapkan, tetapi manusia bertanggung jawab untuk mengucapkannya dengan iman dan kerendahan hati. Jadi berkata-kata dalam bahasa roh adalah sebuah tindakan iman, di mana walau kita tidak tahu apa yang akan kita ucapkan, dengan iman ucapkan saja sepatah kata yang tidak kita mengerti. Nanti dalam proses kita akan mengucapkan kata yang tidak kita mengerti itu, akan terjadi mujizat, di mana kata-kata yang kita ucapkan itu bukan kata-kata biasa, tetapi kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita untuk mengucapkannya. Seseorang haus dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi ia tidak pernah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Suatu malam setelah baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh dijelaskan, dia langsung maju berlutut di mezbah Tuhan. Tidak ada yang mau mendoakan orang ini, sebab sebelumnya sudah terlalu sering didoakan dan tidak ada hasil. Tiba-tiba orang ini mulai berkata-kata dalam bahasa roh yang amat indah dan jelas. Sementara semua orang bersuka cita bahwa akhirnya dia menerima baptisan roh dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh. Tiba-tiba dia berhenti, berdiri dan berkata, "Jangan salah paham, saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus. Saya tadi tidak berkata-kata dengan bahasa roh. Saya tadi sembarangan saja mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh. Saya sudah bosan menunggu Roh Kudus berkata-kata melalui saya. Jadi tadi saya putuskan untuk sembarangan saja mengucapkan kata-kata asal bunyi. Jelas itu bukan Roh Kudus. Saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus." Sekarang giliran orang itu yang heran. Di baris depan duduk 3 mahasiswa Tionghoa yang menyaksikan semua yang terjadi. Salah satu dari mereka langsung menjawab orang itu, "Maaf, kami terpaksa mengecewakan Anda. Tetapi tadi selama kurang lebih 3 menit kami mendengar Anda sedang memuji-muji Tuhan dalam bahasa Tionghoa yang sempurna. Kami mengerti dengan jelas apa yang Anda ucapkan. Jadi apa yang Anda katakan tadi, bahwa Anda bicara saja sembarangan, sebenarnya Anda sedang berkata-kata dalam bahasa roh yang walau tidak dimengerti oleh Anda, tetapi dimengerti oleh kami yang mendengarnya. Jadi Anda sudah dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh. Karena salah paham akan cara orang berkata-kata dengan bahasa roh, orang ini selama beberapa tahun tidak mengalaminya. Dan pada waktu dia betul-betul berkata-kata dengan bahasa roh, dia pikir bukan. Tuhan Yesus berkata, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta dibaptis dengan Roh Kudus adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Mintalah sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saya mohon kita berdiri bersama-sama sekali lagi. Nyatakan kerinduan kita, bahwa kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepadamu.
sesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Yang beri menang, Yesus namanya. Irialamo kakaralamo kakaralamo, Irialamo Nama yang memberi kemenangan bagi kami. Sekarang
Firman Allah mengajarkan bahwa yang butuh dipenuhi dengan Roh Kudus bukan hanya pendeta atau pekerjaan yang bersifat rohani saja. Orang-orang yang melakukan pekerjaan yang biasa disebut pekerjaan sekular juga perlu dipenuhi dengan Roh Kudus bila mereka ingin sukses dalam bersekolah, kuliah, bekerja, berusaha, berumah tangga, apa saja. Beberapa orang bisa berhasil karena pintar, kerja keras, punya bakat, punya modal, punya koneksi, dan sebagainya. Tetapi orang-orang seperti ini biasanya hanya ada 1 dalam 1.000, 1 dalam 10.000, 1 dalam 100.000, atau bahkan 1 dalam 1.000.000. Tetapi dipenuhi dengan Roh Kudus membuat keberhasilan berada dalam jangkauan semua orang. Pintu menuju dipenuhi dengan Roh Kudus adalah dengan meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Kilialamo kakaralabakapabrato kakaralabakapandato kakaralabakusyai. Saya minta setiap orang yang ingin meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh. Angkatlah tangan Anda sekarang ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Saya minta setiap orang yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi saudara jarang berkata-kata dengan bahasa roh, dan sekarang saudara ingin dipenuhkan kembali, angkatlah tangan Anda sekarang ini. Terima kasih. Saya minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Allah ini sudah berbicara kepada saudara dengan cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Mari kita ucapkan bersama-sama doa pengakuan kita sekarang ini. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Saya mohon agar Tuhan Yesus membaptiskan saya dengan Roh Kudus sekarang juga. Saya akan membuka mulut saya untuk mengucapkan kata-kata bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya untuk mengucapkannya. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata bahasa roh, yaitu kata-kata yang tidak saya pelajari, kata-kata yang tidak saya mengerti, kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya akan mulai mengucapkannya dengan iman dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, haleluya 8 kali.
Nanti apabila saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh, saudara juga berhenti nyanyi haleluya. Saudara juga mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Walau saudara tidak tahu apa yang mau diucapkan, dengan iman dan kerendahan hati, mulai saja ucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti. Nanti dalam proses saudara sedang akan mengucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti, akan terjadi mujizat. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara bukanlah kata-kata sembarangan, tetapi kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara untuk mengucapkannya. Mari kita nyanyikan lagu Haleluya 8 kali. Haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa dan sesudah doa saudara boleh duduk kembali. Cawan dan roti akan dibagikan dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini. Darahnya amat besar, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat besar, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya. Oh, darahnya Yesus. Darahnya Yesus. Darahnya Yesus menghapus dosa aku. Oh, darahnya Yesus. Darahnya Yesus. Darahnya Yesus menghapus dosa aku. Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan tetapi belum mendapatkan cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiri alamo kakaralaba kafadato kakaralaba kafadato rialamo kakaralaba kushai. Kakaralaba kushai kakaralaba kushai.
Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Tak Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. tak pernah sendiri. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Sekali lagi, Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. amin, haleluya. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku Tuhan. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Amin Yesus, kami tetap percaya Tuhan, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Terima kasih Tuhan. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku Bapa. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun
percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus sekarang ini. Kami mohon Tuhan agar Engkau menyembuhkan tubuh, jiwa, dan roh yang sakit sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, nyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada anak-anak-Mu. Kami minta segala macam sakit penyakit dilenyapkan dari tubuh, jiwa, dan roh anak-anak-Mu. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa selesaikan sekolah, bisa selesaikan kuliah dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, dan Tuhan buka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Segala pekerjaan iblis yang ingin merusak kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, kami minta dibinasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkanlah ya Bapa rumah tangga anak-anak-Mu. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku cengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja, di alamat yang tertera, di nomor yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setiap Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini dengan doa berkat, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengakuan iman kita. Haleluya, dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
firman-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencairkan pakaian buta.
yang